Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua dan dosen pengampu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Amelia Wulansari, mahasiswi dari Universitas Jambi. Pada kesempatan video edukasi kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengamalkan nilai-nilai kesolehan. Tujuan dari pembahasan kita hari ini adalah untuk memahami secara mendalam apa itu esensi kesolehan yang sebenarnya. Kita juga akan melihat bagaimana nilai-nilai kesolehan ini bukan sekedar teori di dalam buku, melainkan sebuah paduan nyata yang bisa dan wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu jauh dari orang tua. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita mendengar kata soleh atau kesolehan, apa hal pertama yang terlintas di pikiran kita? Apakah seseorang yang selalu berada di masjid atau seseorang yang pakainya selalu jubah putih? Tidak salah, tapi konsep kesalahan dalam Islam itu sangat luas dan komprehensif. Secara umum, kesolehan itu dapat kita bagi menjadi dua dimensi utama. Pertama, kesolehan ritual atau kesolehan individu. Ini adalah dimensi vertikal, yaitu hubungan baik antara seseorang hamba secara langsung dengan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya melalui ibadah madan seperti sholat lima waktu, berpuasa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Kedua, kesolehan sosial ini adalah dimensi horizontal, yaitu bagaimana hubungan baik kita dengan wajib kita sering tertunda, atau sebaliknya ada yang ibadah ritualnya rajin tetapi kurang peduli dengan kebersihan lingkungannya, cuek tetangga kosnya, atau bahkan sering membuang-buang waktu dengan hal yang sia-sia. Inilah landasan utama kita dalam mengamalkan nilai kesolehan ini tercantum jelas dalam Al-Quran, salah satunya dalam Surah Al-Asri, ayat 1-3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Yang artinya, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan atau amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kita bahwa kunci agar tidak menjadi manusia yang merugi adalah mengombinasikan antara keimanan, amal soleh pribadi, dan juga aksi sosial berupa saling menasihati dalam kebaikan. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW juga menegaskan tentang pentingnya kesolehan sosial melalui sabdanya, "Khairun nas anfa'uhum linas." Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis ini menjadi tamparan positif bagi kita bahwa kesolehan kita belum sempurna jika keberadaan kita belum membawa manfaat bagi lingkungan tempat kita tinggal.
Lantas, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mengamalkan nilai-nilai kesolehan ini secara nyata, khususnya di lingkungan tempat tinggal kita seperti di kos? Jawabannya adalah dimulai dari hal-hal kecil. Yang pertama, menjaga kedisiplinan ibadah. Di tengah padatnya tugas kuliah, mengamalkan kesolehan seperti kita tetap berkomitmen menjaga sholat 5 waktu tepat waktu dan tidak menunda-nundanya. Kedua, menjaga adab dan ketenangan. Bentuk kesolehan sosial paling sederhana di kos adalah menghargai hak tetangga kamar sebelah. Misalnya, tidak menyalakan musik atau berbicara terlalu keras, terutama di malam hari saat orang lain sedang beristirahat atau fokus belajar. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Sesuai ajaran bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, kita harus rajin merapikan kamar kos sendiri serta ikut menjaga kebersihan fasilitas bersama, seperti dapur atau tempat mencuci. Keempat, saling berbagi dan membantu. Ketika kita memiliki rezeki makanan lebih, tidak ada salahnya kita berbagi dengan anak kos sebelah. Begitu juga ketika ada teman yang kesulitan memahami materi kuliah, kita dengan ikhlas meluangkan waktu untuk belajar bersama. Hal-hal kecil inilah yang menjadi bukti nyata bahwa nilai kesolehan bisa tumbuh subur meskipun kita sedang jauh dari pengawasan orang tua. Teman-teman dan para pemirsa sekalian, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, kesolehan itu bukanlah sesuatu yang jauh atau sulit untuk digapai. Kesolehan sejati adalah perpaduan yang indah antara teguhnya ibadah kita kepada Allah dan tulusnya akhlak mulia kita kepada sesama manusia. Menjadi mahasiswa rantau dan tinggal di kos adalah kesempatan emas bagi kita untuk melatih kemandirian, sekaligus membentangi diri dengan amal-amal soleh. Mari kita jadikan setiap aktivitas kuliah dan keseharian kita di kos sebagai ladang pahala dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini memberi manfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang soleh secara individual maupun sosial. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.